Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang program kegiatan dan analisis kegiatan dan ruang suatu proyek. Yang dimana proyek yang kita buat adalah proyek Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan, yang peruntukannya untuk suatu perusahaan swasta. Bidangnya itu media massa dan komunikasi. Nantinya dari Pusdiklat ini dimanfaatkan untuk dari perusahaan ini untuk meningkatkan skill-skill dari karyawannya, dari staff-staffnya pada bidangnya masing-masing, sehingga karyawannya memiliki kemampuan yang maksimal. Nama saya Andre Rahmat Manunggal. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kegiatan dari pemrograman yang kita lakukan yang akan disajikan dalam bentuk bubble diagram. Nah, dari sini saya akan menjelaskan lebih ke alur kegiatan yang dilakukan oleh peserta, pengelola, pejabat, dan umum. Yang akan kita mulai dari kedatangan. Nah, dari kedatangan ini kita akan memiliki dua alur kegiatan. Yang pertama yaitu dari kedatangan ke orientasi, kemudian dari kedatangan ke area parkir. Nah, dari parkir ini di situ ada beberapa alur kegiatan yang dilakukan, yaitu yang biasanya kita khususkan untuk sopir atau karyawan yang baru datang yang bisa melakukan kegiatan makan yang ada di dekat area parkir. Kemudian kita lanjutkan untuk area sopir sendiri, ada kegiatan yaitu menunggu. Yang di sampingnya ada kegiatan BAK atau di kamar mandi. Kemudian kita lanjut dari area parkir ini, akan ada dua alur kegiatan lagi yang kita pecah, yaitu dari area parkir, dari kegiatan parkir ke orientasi, kemudian dari area parkir ini ke penitipan barang. Kegiatan penitipan barang ini nanti lebih difokuskan untuk kegiatan sholat. Nah, kita lanjutkan dari orientasi ke belanja makanan. Nah, di sini ada 3 bagian yang dapat mengaksesnya, yaitu yang pertama untuk yang merah sendiri itu adalah peserta Pusdiklat, kemudian yang hijau itu pejabat, dan yang biru itu untuk umum. Jadi umum bisa melakukan kegiatan di belanja makanan ini. Kemudian dari orientasi ke kegiatan berenang. Nah, kegiatan berenang ini kemudian dilanjutkan untuk ganti baju ataupun bisa langsung ke BAK atau BAB. Lalu dari orientasi ke olahraga futsal basket bisa dilanjutkan langsung ke kegiatannya di BAK atau BAB, yang dalam satu lingkupan ini itu kita khususkan untuk kawasan fasilitas olahraga dan ruang terbuka outbound. Kemudian dari orientasi ini akan kita lanjut ke kegiatan kerja manajemen yang akan dilakukan oleh pengelola. Nah, dari kerja manajemen tersebut, pengelola biasanya akan melakukan kegiatan yaitu kegiatan di pantry, seperti membuat kopi ataupun yang lain, ataupun bisa ke kamar kecil, baik itu BAK maupun BAB. Untuk kegiatan kerja manajemen sendiri ini, pengelola bisa langsung ke area restoran atau kegiatan makan yang ada di sini. Kemudian kita lanjut di area orientasi. Kemudian dari orientasi ini kita lanjut ke terima tamu. Nah, dari kegiatan terima tamu ini sudah ada tiga bagian yang melaluinya, yaitu yang pertama peserta, kemudian yang hijau pejabat, yang biru umum. Dari kegiatan terima tamu, tamu akan diarahkan untuk melakukan kegiatan tamu menunggu. Yang di sini itu akan ada 2 alur kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu BAB atau BAK, ataupun tamu dapat langsung melakukan kegiatan makan. Lalu kita lanjutkan dari orientasi lagi menuju ke area makan. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau dari kegiatan kerja manajemen ataupun tamu menunggu ini bisa langsung ke area restoran. Tapi untuk orientasi ini lebih ke semua bagian yang dapat melalui
melaluinya atau akses ke kegiatan makan ini. Nah, untuk kegiatan makan sendiri juga dalam keadaan tertentu akan terjadi kegiatan BAB atau BAK. Oke, lalu dari orientasi. Dari kegiatan orientasi kemudian ke pertemuan besar. Nah, pertemuan besar ini juga akan dilanjutkan dengan alur kegiatan kumpul serbaguna, yang dimana alur tersebut dilakukan oleh dua bagian saja, yaitu lebih ke peserta dan pejabat, yang nantinya dalam keadaan tertentu juga akan diarahkan untuk melakukan kegiatan BAB ataupun BAK. Kita lanjut, yaitu dari orientasi lagi. Orientasi menuju ke ruang praktik studio. Nah, dari ruang praktik studio ini, misal kita dalam keadaan darurat, itu bisa langsung melakukan kegiatan ke BAB dan BAK, ataupun dari alurnya sendiri praktik studio, kita akan melakukan kegiatan produksi, lalu melakukan kegiatan evaluasi, yang dimana dari tiga kegiatan ini bisa dilanjut langsung ke kegiatan BAB dan BAK. Kita lanjut lagi dari orientasi menuju ke tampung sampah. Tampung sampah kemudian kegiatannya MEP, dan kegiatan selanjutnya adalah cadangan listrik, yang dimana ketiga kegiatan ini lebih dilakukan oleh pengelola atau alur warna kuning. Selanjutnya dari orientasi kita diarahkan untuk melakukan kegiatan kerja maintenance, simpan barang, yang disimpan barang ini akan ada tiga alur kegiatan yang dilakukan. Yang pertama yaitu kegiatan cuci, yang kedua yaitu karyawan istirahat, yang ketiga adalah dapur ataupun BAB atau BAK, yang dimana kegiatan-kegiatan ini lebih dikhususkan untuk pengelola yang melakukan kegiatan tersebut. Untuk selanjutnya, kita dari orientasi ini ditujukan untuk melakukan tiga alur kegiatan, yang dimana itu memiliki bagiannya masing-masing. Seperti pada istirahat, tidur peserta ini dilambangkan dengan warna merah, yaitu untuk alur kegiatan pesertanya. Kemudian untuk istirahat atau tidur VIP, dia dengan alur hijau yang ditujukan untuk pejabatnya. Kemudian untuk yang istirahat, kegiatan istirahat tidur pengelola diberi warna alur kuning, yang dimana itu ditujukan untuk dilakukan oleh pihak pengelola. Jadi sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya di analisa ruang nanti. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Darmawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis ruang. Yang dimana tadi kan sudah dijelasin masalah tentang analisis kegiatan, dan analisis ruang ini memiliki tipe model bubble diagram. Untuk penjelasannya, untuk peserta itu nanti dia berwarna merah, bergaris merah. Terus untuk pengelola dia yang warna kuning keoren-orenan ini. Terus buat pejabat dia warna hijau, dan buat area sirkulasi umum dia warna biru. Dan pertama, kalau yang tadi kan masalah kegiatan, sekarang kita lebih fokus untuk ke detailing ruang. Untuk kayak ini kan buat area datang, yang dimana nama ruangnya itu pos jaga atau kedatangan, main entrance gitu, pintu masuknya. Dan dari pintu masuk ini, untuk mungkin peserta, pengelola, dan pejabat dan umum, dia bisa langsung berorientasi di tengah ini. Dan bisa juga, kalaupun ini mungkin kalau sekitarnya itu seperti drop off, dan kalau ini kan bisa jadi dia langsung ke parkiran. Untuk selanjutnya kan tadi kita udah membahas ke sini, terus kita masuk ke area pos jaga kedatangan. Dari sini aksesnya hanya ke parkir bus, yang dimana parkir bus ini kan kapasitasnya untuk 5 bis besar aja. Sedangkan kalau parkir mobil ini dia emang unitnya lebih banyak kan untuk luasannya, karena kan kebutuhannya itu walaupun 5 bis besar itu nggak mencukupi sampai perkiraan 50 unit mobil. Makanya dia dibuat lingkarannya lebih besar. Di sini ada parkiran motor. Dari parkiran motor ini kemungkinan apabila ini ada kantin yang bertujuan untuk kantin supir, yang nantinya
Mungkin pada saat parkir di area parkiran pasti kan suka ada driver-driver yang menunggu bisa di area kantin, dan area kantin ini ada shelter untuk menunggu, ruang tunggu. Nah, di ruang tunggu ini juga terdapat toilet untuk para supirnya. Dan lanjut ke area dari parkir bus ini, dia bisa lanjut ke area penitipan barang. Penitipan barang ini bertujuan untuk orang-orang yang pengen ke area masjid, dimana dari penitipan barang dia masuk koridor, misalnya di sisi kiri dia ketemu area wudhu dan sisi kanan toilet, dan selanjutnya lagi lanjut ke koridor dia masuk ke area masjid. Selanjutnya dari penitipan barang ini juga bisa langsung ke area berorientasi. Untuk area berorientasi ini ada akses tersendiri untuk convenience store atau nantinya jadinya seperti minimarket. Dan selanjutnya itu ada dari orientasi ini bisa lanjut ke kolam renang. Ada kolam renang, terus dari kolam renang ini masuk ke ruang ganti baju untuk orang-orang yang pengen berenang. Terus di sini ada toilet juga. Di antara itu bersebelahan dengan lapangan outdoor, yang dimana nantinya untuk lapangan futsal, basket bisa digabung dalam satu lapangan. Dan selanjutnya ini ada pas kita masuk dari orientasi ini bisa masuk ke area resepsionis. Dari resepsionis ini bisa lanjut lagi ke area lounge untuk area nunggu tamu. Dan area lounge ini hanya bisa dilewati oleh peserta, pejabat, dan umum. Untuk yang tadi kolam renang ini ada pejabat dan peserta. Untuk area ini pejabat peserta. Dan yang tadi untuk area penitipan barang ini hampir semuanya bisa, dari orang umum, peserta, pejabat, pengelola. Bahkan untuk tempat beribadah. Kalau untuk yang ini kemungkinan pengelola nggak kesini. Jadi ya ini area hanya peserta, pejabat, dan umum. Selanjutnya ini resepsionis yang tadi udah dijelasin. Dan dari resepsionis ini masuk ke lounge, area ruang tunggu. Di sini ada toilet. Toilet yang nantinya akan bisa diakses juga dengan orang umum, pejabat, dan peserta. Dan nantinya dari lounge ini bisa langsung ke restoran, ataupun dari tempat berorientasi ini bisa langsung ke restoran, yang dimana aksesnya sama untuk umum, pejabat, dan peserta. Dari restoran ini memiliki tersendiri toilet. Dan selanjutnya lanjut lagi ke area ruang kerja manajemen. Dari orientasi ke ruang kerja manajemen, yang dimana aksesnya untuk pengelola aja, karena kan dia lebih ke privasi nantinya, lebih ke privat. Untuk pengelola aja ruang kerja manajemen. Terus di sini ada pantry, terus ada toilet tersendirinya untuk ruangan kerja. Lanjut lagi ke area ballroom. Jadi dari tempat orientasi kita bisa masuk ke ballroom langsung. Dari ballroom ini ada apa ya? Ada cabang lagi untuk ke ruang serbaguna, yang dimana nanti ada 3 ruang serbaguna. Dan dari ballroom dan ruang serbaguna itu nantinya ada juga toiletnya, yang bisa diakses oleh peserta dan pejabat aja, karena biasanya untuk penyampaian gitu, seminar dan lain-lain. Ya, untuk penjelasan tentang ini lanjut ke area ruang studio praktek, yang dimana akan diakses oleh peserta aja, peserta pelatihan. Ruang studio praktek ini lanjut lagi ke ruang produksi. Dari ruang produksi nanti dia bisa ke ruang evaluasi. Dari evaluasi itu ada akses ke toilet, dan ruang produksi juga ada aksesnya. Dan masalah ini dia ruang studio praktek itu yang bertujuan nanti untuk mengolah skill verbal untuk pesertanya. Untuk ruang produksi mungkin lebih ke kreativitas, pembuatan apa nantinya. Dan ruang evaluasi itu hasil dari pelatihan, kita bisa dikomunikasikan di situ. Misalnya ada kesalahan atau apa, ruangannya lebih ke situ sih, mungkin lebih ke ruang meeting nantinya. Nah terus untuk lanjutnya masuk ke akses pengelola, yaitu ada area tempat sampah. Lanjut lagi ke ruang MEP dan ruang genset atau PLN nantinya. Ya ini untuk area pengelola aja khusus. Nah terus lanjut lagi, di sini ada ruang kerja maintenance, yang dimana mungkin untuk maintenance building nantinya untuk pekerja-pekerjanya
Di sini juga ada loker karyawan. Selanjutnya dari ruang kerja kita next terus masuk ke loker karyawan. Dari loker karyawan itu dipecah tiga. Ada ke area laundry, ada ke area ruang ganti karyawan, ada ke area dapur dan toilet nantinya. Lanjut untuk selanjutnya ini ada area kamar tidur peserta yang mungkin bisa yang nantinya bisa diakses oleh peserta aja. Dan di sini ada kamar tidur VIP yang bisa lalui oleh pejabat. Dan di sini kamar tidur unit pengelola nantinya yang bisa diakses oleh pengelola aja. Ya mungkin sekian untuk penjelasan tentang analisis ruang. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Utami Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penzoningan dan kebisingan. Untuk penzoningan ada 3, yaitu area publik, semi publik, dan private. Area publik yaitu area yang sifatnya umum atau dapat dimasuki oleh semua orang. Area publik di sini digambarkan dengan garis potong berwarna hitam. Di sini terdapat pos jaga kedatangan, area parkir, kantin, ruang tunggu, toilet, penitipan barang, ruang wudhu, masjid, dan toko. Kemudian di area sini juga merupakan area publik, ada ruang maintenance, tempat sampah, ruang MEP, dan ruang genset. Kemudian yang kedua ada area semi publik, yaitu area yang sifatnya khusus atau hanya dapat dimasuki oleh orang-orang tertentu. Di sini ada resepsionis, lunch, restoran, toilet, kemudian kolam renang, lapangan outdoor, ruang ganti, dan toilet. Dan yang terakhir ada area private atau area yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang berkepentingan saja. Di sini ada ruang kerja manajemen, pantry, toilet, kemudian ballroom, toilet, ruang serbaguna, ruang studio praktek, ruang produksi, toilet, dan ruang evaluasi. Di sini juga adalah area yang sifatnya private, yaitu ruang kerja maintenance, loker karyawan, laundry, ruang ganti karyawan, dapur, toilet, ruang tidur peserta, kamar tidur pengelola, dan ruang tidur VIP. Kemudian kita masuk ke kebisingan. Di sini warna biru ditandai dengan area yang kebisingannya rendah. Kemudian yang kuning yaitu area yang kebisingannya sedang, dan yang merah ini area yang tingkat kebisingannya lebih tinggi. Untuk area dengan kebisingan yang tenang di sini ada di sudut sini, toilet, pantry, dan ruang kerja manajemen. Juga di sini ruang kerja maintenance, loker karyawan, ruang tidur peserta, ruang tidur pengelola, dan ruang tidur VIP juga termasuk ke dalam area yang kebisingannya tenang. Sini juga ruang studio praktek, ruang produksi, ruang evaluasi, ruang serbaguna, dan ballroom. Sini tenang karena di sini pastinya membutuhkan konsentrasi yang baik. Kemudian untuk area dengan kebisingan sedang ada di area outdoor sini, yaitu area kolam renang, lapangan outdoor, ruang ganti, dan toilet. Juga di area sini yaitu area resepsionis, lunch, restoran, dan toilet. Dan untuk area dengan tingkat kebisingan tertinggi ada di area publik sini, yaitu mulai dari pos jaga kedatangan, parkir, sampai dengan masjid. Juga di area maintenance ini tempat sampah, MEP, dan ruang genset, karena di sini akan terdapat banyak mesin, jadi sangat memungkinkan untuk menghasilkan suara yang cenderung bising. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto Devi Mahendra dari kelompok 3. Pada part ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai program ruang dari Pusdiklat. Yang pertama, kelompok kegiatan kedatangan dan parkir. Ini masuk ke dalam zoning area publik. Jenis ruangnya antara lain pos jaga, standar ukuran per meter per orangnya 3,3 meter, sumbernya dari pos jaga Mercu Buana, kapasitasnya 2 orang, jumlah ruang yang dibutuhkan 1 ruang, kemudian total luas keseluruhannya 6,6 meter persegi. Adapun fasilitas yang ada di dalamnya, pertama meja kerja, meja jaga, ada 2 kursi,
Kemudian masuk ke parkir mobil. Standar ukuran untuk parkir mobil ini antara lain yaitu 5 meter kali 2,3 meter. Sumbernya dari data arsitek. Kapasitas yang dibutuhkan untuk pusdiklat ini yaitu bisa menampung 50 mobil. Luas keseluruhan yang dibutuhkan yaitu 575 meter persegi. Kemudian ada parkir motor. Standar ukurannya 2,2 meter kali 0,7 meter. Sumbernya ngambil dari data arsitek. Kapasitas yang dibutuhkan dapat untuk menampung 50 kendaraan bermotor atau motor. Luas yang dibutuhkan yaitu 77 meter persegi. Kemudian ada parkir bis. Standar ukurannya itu 11,4 kali 2,5 meter. Sumbernya dari data arsitek. Kapasitasnya untuk menampung 5 bis, yaitu luas keseluruhan yang dibutuhkan 142,5 meter. Kemudian masuk ke area kantin. Jadi kantin ini peruntukan untuk kantin supir. Standar ukurannya 1,5 kali 0,6 meter. Kapasitasnya 2 orang, itu 2 orang dalam hal ini sebagai pelayannya atau penjaga kantinnya. Jadi luasnya itu dibutuhkan sekitar 2 meter persegi. Yang fasilitas yang ada di dalamnya itu kayak etalase kecil kayak gitu, seperti etalase dan mungkin ada kursi atau meja untuk menaruh uang seperti itu. Kemudian masuk ke area toilet. Standar ukuran dari toilet ini 0,46 meter kali 0,55 meter. Sumbernya dari perpustakaan PUPR. Kapasitasnya untuk 2 orang. Jadi luasnya yang dibutuhkan 2,88 meter. Jumlah ruang yang dibutuhkan kurang lebih 2 ruang lah. Mungkin disediain buat toilet pria, wanita juga. Jadi total luasnya 5,76 meter. Kemudian masuk ke area lobby. Zoningnya lobby ini masuk ke semi public. Adapun jenis ruang yang dibutuhkan, yang pertama resepsionis. Resepsionis ini standar ukurannya 2,1 meter. Sumbernya dari data arsitek. Kapasitas untuk 2 orang. Luas yang dibutuhkan 4,2 meter. Fasilitas yang dibutuhkan di situ ada meja resepsionis, 2 kursi, 2 kursi tamu juga, 2 kursi tamu ya. Kemudian area lounge. Standar ukuran area lounge ini ada 4 meter persegi. Sumbernya dari data arsitek. Kapasitas untuk 10 orang. Luas yang dibutuhkan 40 meter persegi. Kebutuhannya itu coffee table, sofa dan lain-lain. Kemudian masuk ke area toilet. Standar ukuran dari toilet ini 1,6 kali 0,1 meter, 0,9 meter. Sumbernya dari perpustakaan PUPR. Kapasitas untuk 2 orang. Luas yang dibutuhkan 2,88 meter. Ya, luas total yang diperlukan 5,76 meter. Itu toilet pria dan toilet wanita. Kemudian masuk ke area kantor. Zoningnya masuk ke area private. Jenis ruang yang diperlukan, yang pertama ruang kerja manajemen. Salah satunya ruang general manager. Standar ukurannya 19,3 meter. Kemudian sumbernya dari data arsitek. Kapasitas 1 orang. Jumlah ruang yang dibutuhkan hanya 1 saja. Adapun fasilitas yang ada di dalamnya, yang pertama meja kerja, kemudian kursi, kemudian ada lemari untuk atau rak buku, kemudian ada 2 kursi tamu. Berikutnya ruang kabag keuangan dan 1 staf kabag keuangan. Jadi ruang ini jadi 1 ruang digabung untuk 2 aktivitas, yaitu kabag keuangan yang dibutuhkan 6 meter persegi. Sumbernya dari data arsitek. Kapasitasnya 1 orang. Fasilitas yang dibutuhkannya, fasilitas yang ada di dalamnya itu meja kerja, kursi,
kemudian ada rak buku. Adapun untuk staf kabag keuangan, standar ukurannya itu 4,8 meter, sumbernya dari data arsitek, kapasitasnya untuk satu orang, luas yang dibutuhkan 4,8 meter. Kemudian ruang kabag maintenance itu standar ukurannya 6 meter persegi, sumbernya dari data arsitek, kapasitasnya untuk satu orang, luas yang diperlukan yaitu 6 meter persegi, fasilitasnya sama, ada meja kerja dan kursi. Kemudian ada staf kabag bill maintenance, standar ukurannya 4,8 meter, sumber datanya dari data arsitek, kapasitasnya untuk satu orang, luas yang dibutuhkan atau luas total yaitu 4,8 meter. Kemudian masuk ke kabag rumah tangga, standar ukurannya 6 meter persegi, sumbernya data arsitek, total luas yang dibutuhkan 6 meter persegi. Kemudian ruang kasubag housekeeping, standar ukurannya sama 6 meter persegi, sumbernya dari data arsitek, jumlah ruangnya ada 1, total luas yaitu 6 meter persegi. Kemudian masuk ke ruang kasubag food and beverage, standar ukurannya sama 6 meter persegi, sumbernya dari data arsitek, kapasitas untuk satu orang, luas totalnya itu 6 meter persegi. Kemudian masuk ke pantry, standar ukurannya 2,4 meter, sumber datanya dari data arsitek, kapasitas untuk 4 orang, luas keseluruhannya itu 9,6 meter persegi. Kemudian masuk ke area toilet, standar ukurannya 2,4 meter, sumbernya dari data arsitek, kapasitas untuk 4 orang, jadi luas areanya, luas totalnya 9,6 meter persegi. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada part ini, dari mulai kedatangan sampai ke area kantor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan kelompok makan dan minum. Pada tabel yang berwarna biru itu menjelaskan area zoning semi publik, sedangkan tabel yang berwarna kuning menunjukkan area publik. Nah, pada area semi publik yang pertama ada restoran. Nah, di dalam restoran tersebut ada ruang makan dan dapur restoran. Nah, standar ukuran pada ruang makannya itu 1,2 meter persegi untuk per orang berdasarkan sumber data arsitek dengan kapasitas 275 orang. Luasnya itu 330 meter persegi dengan jumlah ruang ada 1, dengan luas total itu ada 330 meter persegi. Nah, yang kedua itu ada dapur restoran. Nah, dapur restoran ini memiliki standar ukuran 1,5 meter persegi untuk satu orang dengan berdasarkan sumber data arsitek dengan kapasitas 10 orang, luasnya itu 15 meter persegi dengan jumlah ruang 1, dan luas totalnya itu ada 15 meter persegi. Nah, yang ketiga ada toilet. Nah, toilet ini standar ukurannya 1,44 meter persegi untuk per orang berdasarkan sumber perpustakaan PUPR dengan kapasitas 2 orang dan luasnya itu 2,88 meter persegi dengan jumlah ruang ada 2, yang satu kamar mandi laki-laki dan satu lagi perempuan dengan luas total 5,67 meter persegi. Nah, yang kedua ini ada area publik. Nah, di area publik ini itu ada convention store. Nah, convention store itu tempat belanja dengan standar ukurannya itu 1 meter persegi untuk per orang berdasarkan sumber internet dengan kapasitas 100 orang. Luasnya itu 100 meter persegi dengan jumlah ruangnya 1, dan total luasnya itu 100 meter persegi.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelompok kegiatan fasilitas. Pada area biru menunjukkan semi public, kuning public, dan merah menunjukkan private. Nah, pada area publiknya itu yang berwarna kuning ada yang pertama ada penitipan barang. Nah, penitipan barang ini memiliki standar ukuran 0,60 meter persegi atau 60 cm untuk per orang, berdasarkan sumber internet dengan kapasitas 20 orang dengan luasnya 12 meter persegi dengan jumlah ruangnya itu ada 1 dan luas totalnya itu ada 12 meter persegi. Nah, yang kedua itu ada tempat wudhu dengan standar ukuran 0,90 meter persegi berdasarkan sumber internet dengan kapasitas 5 orang, luasnya itu 4,5 meter persegi dengan jumlah ruangnya itu ada 2, yang satu laki-laki dan satu perempuan dengan luas totalnya itu ada 9 meter persegi. Nah, di sini juga ada keterangannya untuk wudhu. Tuh, keterangannya 1 pria dan 1 wanita. Nah, di sini yang ketiga itu ada toilet. Nah, toilet ini standar ukurannya 2,6 meter persegi per orang berdasarkan data arsitek dengan kapasitas 2 orang, luasnya 5,2 meter persegi dengan jumlah ruangnya ada 2 dan luas totalnya itu ada 10,4 meter persegi. Nah, jadi toilet ini jumlah ruangannya itu ada 2, yang pertama untuk laki-laki, yang kedua untuk perempuan. Nah, yang terakhir itu ada area masjid. Nah, masjid ini standar ukurannya 0,72 meter persegi karena untuk sholat, ada sholat dengan sumbernya berdasarkan internet. Kapasitasnya masjid itu 200 orang, luasnya 144 meter persegi dengan jumlah ruangnya 1 dan luas total itu 144 meter persegi. Nah, ini masuk ke zoning kedua, yaitu semi public yang berwarna biru. Nah, di sini ada kolam renang. Yang pertama dengan standar ukuran 25 meter persegi per orang berdasarkan sumber internet dengan kapasitas 10 orang dan luasnya itu 250 meter persegi dengan jumlah ruangnya itu 1 dan luas total 250 meter persegi. Nah, yang kedua itu ada ruang ganti atau ruang bilas habis berenang dengan standar ukuran itu 1,5 meter persegi untuk 1 orang dengan berdasarkan sumber data arsitek dengan kapasitas 5 orang, luasnya itu 7,5 meter persegi dengan jumlah ruangnya itu ada 2, yang satu laki-laki dan satu perempuan dengan luas total 15 meter persegi. Nah, di sini ruang gantinya satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, yang ketiga itu ada lapangan outdoor. Lapangan outdoor itu satu tapi multifungsi, bisa futsal, bisa juga basket. Dengan standar ukuran itu 6 meter persegi untuk per orang berdasarkan sumber Wikipedia, dengan kapasitas 10 orang, satu lapangan itu 10 orang, dengan luas itu 60 meter persegi dan jumlah ruangnya 1 dengan luas total 60 meter persegi. Nah, yang area semi public terakhir ada toilet. Toilet itu standar ukurannya 2,6 meter persegi berdasarkan data arsitek dengan kapasitas 5 orang, luasnya itu 13 meter persegi dan jumlah ruangnya ada 2
karena yang satu toilet laki-laki dan yang satu lagi toilet perempuan, dengan jumlah luas 26 meter persegi. Nah, untuk fasilitas private ini ada ballroom yang pertama dengan standar ukuran 1,5 meter persegi berdasarkan sumber data arsitek, dengan kapasitas 300 orang dan luasnya itu 450 meter persegi, dan jumlah ruangnya ada satu dengan luas total 450 meter persegi. Nah, untuk fasilitas private yang kedua ada ruang serbaguna. Ruang serbaguna ini bisa digunakan untuk meeting atau training dan lain-lain, dengan standar ukuran 2 meter persegi per orangnya berdasarkan data arsitek, dengan kapasitas 50 orang per ruangan dengan luas 100 meter persegi, dan jumlah ruangnya itu ada tiga ruang serbaguna dengan luas total 300 meter persegi. Nah, untuk fasilitas private yang terakhir ada toilet. Nah, toilet ini memiliki standar ukuran 2,6 meter persegi per orang berdasarkan data arsitek, dan untuk kapasitas 5 orang dengan luas 13 meter persegi, dan jumlah ruangnya itu ada 2, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, dengan total luas 26 meter persegi. Nah, sekarang masuk ke kelompok kegiatan diklat. Kelompok kegiatan diklat ini masuk zoningnya private. Nah, yang pertama itu ada ruang studio praktek. Nah, ruang studio praktek ini memiliki standar ukuran 2,5 meter persegi untuk per orang berdasarkan sumber internet, dengan kapasitas 48 orang, luasnya 120 meter persegi, dengan jumlah ruang ada 2, dengan luas total 240 meter persegi. Nah, yang kedua itu ada ruang produksi. Ruang produksi ini memiliki standar ukuran 4,8 meter persegi per orang dengan berdasarkan sumber data arsitek, dengan kapasitas 50 orang dan luas 240 meter, dengan jumlah ruang itu ada 2, dengan luas total ruang produksi itu ada 480 meter persegi. Nah, yang ketiga ada ruang evaluasi. Ruang evaluasi ini memiliki standar ukuran 2,48 meter persegi berdasarkan sumber data arsitek, dengan kapasitasnya itu satu ruang 10 orang dengan luas 24,8 meter persegi, dan jumlah ruangnya itu ada 1 dengan luas total 24,8 meter persegi. Nah, yang terakhir itu ada toilet. Toilet itu ukurannya sama seperti tadi, 2,6 meter persegi per orang untuk standar ukurannya berdasarkan sumber data arsitek, dan kapasitasnya itu untuk 2 orang, dan luasnya itu 5,2 meter persegi, dan jumlah ruangnya ada 2, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, dengan luas total 10,4 meter persegi. Sekian. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya menjelaskan tentang kebutuhan ruang. Untuk kebutuhan ruang yang akan saya jelaskan ada 2, yaitu pertama kamar tidur, yang untuk kedua pengelola. Untuk kamar tidur sendiri itu termasuk ke dalam zona private, yang kemudian kami bagi menjadi 3, yaitu untuk kamar tidur peserta, yang kedua untuk kamar tidur VIP, dan yang ketiga untuk kamar tidur pengelola. Untuk kamar tidur peserta sendiri itu ada area tidur dan kamar mandi. Untuk area tidur ini ada 2 tempat tidur, sehingga luasan yang kami gunakan yaitu 2,91 meter persegi, dan untuk kamar mandi sebesar 2,87 meter persegi. Sumber yang kami gunakan yaitu data arsitek 1 karya Newford. Untuk kapasitasnya sendiri, untuk area tidur
berkapasitas 2 orang, sedangkan untuk kamar mandi berkapasitas 1 orang. Untuk luasannya, area tidur sebesar 5,82 meter persegi dan area kamar mandi sebesar 2,87 meter persegi dengan jumlah ruang yaitu 125 unit, sehingga jumlah luas totalnya yaitu 727,5 meter persegi untuk area tidur dan 358,75 meter persegi untuk kamar mandi, sehingga total untuk luasan kamar tidur peserta seluruhnya yaitu 1086,25 meter persegi. Kemudian untuk kamar tidur VIP. Untuk kamar tidur VIP terdapat area tidur, ruang duduk, pantry, dan kamar mandi. Untuk area tidur, kami mengambil besaran yang sama dengan area tidur peserta, yaitu 2,91 meter persegi. Untuk ruang duduknya sebesar 2,12 meter persegi. Untuk pantry-nya kami mengambil 0,87 meter persegi, dan untuk kamar mandinya 3,67 meter persegi. Untuk kamar mandi berbeda dengan kamar mandi peserta dikarenakan untuk kamar mandi VIP ini kami menggunakan bathtub, sedangkan untuk kamar mandi peserta kami hanya menggunakan shower. Jadi ukuran ruangannya menjadi berbeda. Kemudian sumbernya kami mengambil sumber yang sama, yaitu Data Arsitek 1 karya Newford. Dan untuk kapasitasnya, untuk area tidur dan ruang duduk dapat berkapasitas 2 orang, sedangkan untuk pantry dan kamar mandi hanya berkapasitas 1 orang. Kemudian luasannya menjadi sebesar 5,82 meter persegi untuk area tidur, dan untuk area ruang duduk sebesar 4,24 meter persegi. Kemudian untuk pantry menjadi 0,87 meter persegi, dan untuk kamar mandi sebesar 3,67 meter persegi. Untuk jumlah ruangannya ada 10 unit, sehingga luas totalnya menjadi 58,2 meter persegi untuk area tidur, kemudian 42,4 untuk ruang duduk, dan 8,7 meter persegi untuk pantry. Untuk kamar mandi sendiri sebesar 36,71 meter persegi, sehingga luas total seluruh kamar tidur VIP yaitu sebesar 146,01 meter persegi. Untuk selanjutnya kamar tidur pengelola. Kamar tidur pengelola sendiri terdapat area tidur, ruang makan, dapur, ruang keluarga, dan kamar mandi. Untuk area tidurnya masih sama seperti kamar sebelumnya, kamar tidur VIP dan kamar tidur peserta, yaitu sebesar 2,91 meter persegi. Untuk ruang makannya sendiri, kami mengambil sebesar 3,52 meter persegi. Itu dapat menampung 2 orang dan terdapat 1 meja makan. Kemudian untuk dapur, kami mengambil luasan 1,8 meter persegi, itu bisa memuat ada sink, ada kompor. Dan untuk ruang keluarga sebesar 2,12 meter persegi. Kemudian untuk kamar mandi sebesar 3,67. Untuk kamar mandi kami mengambil besaran yang sama dengan kamar mandi VIP. Untuk sumbernya masih sama seperti sebelumnya, yaitu Data Arsitek 1 karya Newford. Dan untuk kapasitasnya hanya berkapasitas 1 orang. Kemudian luasnya sebesar 2,91 meter persegi untuk area tidur, kemudian 3,52 meter persegi untuk ruang makan, untuk dapur sebesar 1,88, dan untuk ruang keluarga sebesar 2,12, kemudian untuk kamar mandi sebesar 3,67 meter persegi. Dengan jumlah ruang, area tidur 2 unit,
Kemudian untuk ruang makan itu ada 1, dapur 1, ruang keluarga 1, kamar mandi 1. Kemudian luas totalnya menjadi 5,82 meter persegi untuk area tidur. Untuk ruang makannya 3,52 meter persegi. Untuk dapur sebesar 1,8 meter persegi. Untuk ruang keluarga sebesar 2,12 meter persegi. Untuk kamar mandi sebesar 3,67 meter persegi. Sehingga jumlah total untuk seluruh kamar tidur pengelola yaitu sebesar 16,93 meter persegi. Kemudian untuk kelompok kegiatan pengelola itu ada 2 zoning. Yang pertama zoning publik dan zoning private. Untuk zoning publik ada tempat sampah, ada ruang MEP, ada ruang genset atau PLN. Untuk ruang tempat sampah sendiri standarnya itu 1 meter kubik, sehingga kami di sini menggunakan 1 meter persegi yang nantinya untuk kedalamannya 1 meter juga. Untuk sumbernya kami mengambil dari SNI 3242 tahun 2008, kapasitasnya 1 orang, untuk luasannya 1 meter persegi, untuk jumlah ruangnya 1 sehingga luas totalnya tetap 1. Untuk ruang MEP kami mengambil 15 meter persegi dengan kapasitasnya 1, untuk luasannya 15 meter persegi, jumlah ruangnya 1 sehingga luas totalnya tetap 15. Untuk ruang genset atau PLN kami mengambil ukuran 35 meter persegi dengan kapasitas 1, luasannya menjadi 35 meter persegi dengan jumlah ruang 1 dan luas totalnya tetap 35 meter persegi. Untuk bagian pengelola zoning area private itu ada ruang kerja maintenance, ada loker karyawan, ada laundry, ada ruang ganti karyawan, ada dapur dan toilet. Untuk ruang kerja maintenance sendiri ukuran besarnya sebesar 5,4 meter persegi dengan kapasitas 2 orang, dan untuk luasannya menjadi 10,8. Untuk jumlah ruangnya 1 sehingga luas totalnya 10,8 meter persegi. Untuk loker karyawan itu sebesar 0,63 meter persegi. Kami ambil dari data arsitek 2, kapasitasnya untuk 2 orang, untuk luasannya menjadi 1,27 meter persegi dengan jumlah ruang 1, untuk luas totalnya tetap 1,27 meter persegi. Kemudian untuk laundry kami mengambil besaran 25 meter persegi. Datanya kami dapat dari data arsitek 1. Untuk kapasitas 2 orang, untuk luasannya 50 meter persegi, jumlah ruangannya 1 sehingga luas totalnya tetap menjadi 50 meter persegi. Untuk dapur kami mengambil luasan sebesar 1,8 meter persegi dengan sumbernya yaitu data arsitek 2, kapasitasnya 2 orang sehingga luasannya menjadi 3,6 meter persegi, dan untuk jumlah ruangnya 1, untuk luas totalnya menjadi 3,6 meter persegi. Untuk ruang ganti karyawan besarannya 0,5 meter persegi dengan sumber data arsitek 2, untuk kapasitas 2 orang, luasannya 1 meter persegi, jumlah ruangnya 1 sehingga luas totalnya tetap 1 meter persegi. Untuk toilet besarannya sekitar 1,58 meter persegi. Berbeda dengan toilet yang ada di kamar tidur, karena toilet yang ada di ruang pengelola private ini kami hanya menggunakan toilet dan wastafel, sehingga luasannya lebih kecil daripada toilet sebelumnya. Untuk sumbernya kami mengambil dari data arsitek 2, kapasitas 1 orang, luasannya 1,5
meter persegi untuk jumlah ruang 1 dan jumlah totalnya tetap 1,58 meter persegi. Untuk total ruang pengelola ada 118,25 meter persegi. Untuk luasan sebelumnya itu belum ditambahkan 30% untuk sirkulasi, sehingga saya di sini akan menjelaskan besaran ruang setelah ditambahkan sirkulasi sebesar 30%. Untuk yang pertama yaitu kedatangan dan parkir. Untuk luasan sebelumnya ada 808,772 meter persegi. Untuk sirkulasinya yaitu 242,63 meter persegi, sehingga totalnya menjadi 1051 meter persegi setelah ditambahkan dengan sirkulasi. Kemudian ada lobi. Lobi ini sebelumnya sebesar 49,96 meter persegi. Kemudian untuk sirkulasi 30%-nya yaitu sebesar 14,988 meter persegi. Untuk totalnya menjadi 64,95 meter persegi. Kemudian ada kantor sebesar 78,1 meter persegi. Untuk penambahan sirkulasinya sebesar 23,43 meter persegi. Total akhirnya menjadi 101,53 meter persegi. Lalu ada makanan minum. Untuk makanan minum itu sebesar 450,76 meter persegi. Kemudian sirkulasinya sebesar 135,228 meter persegi. Untuk totalnya ada 585,99 meter persegi. Kemudian ada fasilitas sebesar 1.302 meter persegi dengan sirkulasinya yaitu sebesar 390,72 meter persegi, dan untuk totalnya menjadi 1.693,12 meter persegi. Kemudian ada pusdiklatnya yaitu luas sebelumnya 178,56 meter persegi. Untuk penambahannya sebesar 53,56 meter persegi, sehingga totalnya menjadi 232,13 meter persegi. Untuk kamar tidurnya sebesar 1259,19. Kemudian penambahannya sebesar 377,75, dan untuk totalnya menjadi 1636,95 meter persegi. Untuk pengelolanya, luas sebelumnya yaitu 118,25 meter persegi, dan untuk sirkulasinya yaitu 35,47 meter persegi, sehingga totalnya menjadi 153,73 meter persegi. Kemudian jika dijumlahkan semuanya menjadi 5.519,4 meter persegi.